Kalau tolong hitungin, tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk enggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Lihat temennya Bang Khalid namanya Mahesa mengatakan orang di luar orang di luar Banten jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Bahkan temannya dia sendiri menganjurkan untuk lepas Banten dari NKRI. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Tadi juga teman Anda mengatakan masalah itu berkembang dan segala macam. Saya juga ikut. Maksudnya ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Iya, Anda kan tadi bilang warga kalau enggak itu tadi kemarin Anda satu rombongan dengan Anda. Kita ke informasi lain, saudara. Pagar laut bukan hanya terjadi di wilayah Tangerang, kini terungkap pemasangan pagar laut juga terjadi di Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Warga menduga pemasangan pagar laut dilakukan oleh warga luar Serang. Pemasangan pagar laut terjadi di perairan Kecamatan Tanara, nelayan. Pemirsa, belum usai polemik pagar laut di Tangerang, Banten, pagar laut berupa jaring kini ditemukan di wilayah lain. Ya, di Lampung, pagar laut jaring seluas 3 hektar ditemukan di pesisir Pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran. Pagar laut berupa jaring ini membentang seluas 3 hektar. Pagar laut di kawasan wisata pesisir Pesawaran, Lampung yang juga sempat viral ini ternyata dibuat pelaku usaha hotel berbintang 5 Marriott Resort and Spa. Meski pihak pengelola resort diketahui telah membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas lahan laut seluas 3 hektar tersebut, hingga kini belum mengantongi izin resmi dan masih dalam proses pengajuan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sadaria. Sadaria menuturkan pagar laut sepanjang lebih dari 1 kilometer ini hanyalah jaring biasa yang akan dijadikan lokasi rumah ikan dan transplantasi terumbu karang. Ini izin secara Sementara itu, pemirsa, Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur melakukan investigasi atas temuan 3 HGB yang berada di Laut Sidoarjo atas nama 2 perusahaan properti, yakni PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. Jika terbukti melanggar HGB seluas 656 hektar yang berada di Desa Segoro Tambak, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, yang dikeluarkan sejak 29 tahun silam akan dibatalkan. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga, dan pada akhirnya warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad di Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. Saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir.
seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya. Ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya. Karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu.